Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita kembali lagi akan meneruskan pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Maka akan selesailah Kisah Rasul pasal yang ke-14. Mari kita mulai. Kita akan membaca dulu ayat 19 dan 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara, para penghasut datang. Siapa penghasut? Yaitu orang-orang Yahudi dari Antiokhia. Ya, mereka dengar bahwa di Listra itu, wah, orang-orang heboh karena mujizat yang terjadi. Dan Paulus dipikir ini dewa nih, banyak yang jadi percaya nih. Wah, akhirnya mereka menjadi gusar, saudara. Mereka jadi gusar, datanglah para penghasut ini. Orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Mereka datang lalu membujuk orang-orang itu untuk memihak ke mereka. Nah, para penghasut datang. Orang Yahudi tentunya sangat membenci pemberitaan Paulus. Saudara, pembenci Injil di mana-mana ada dan selalu akan mengejar para pemberita Injil. Hasutan mereka berhasil dan orang banyak itu berbalik menyerang Paulus. Kita tidak jelas apa yang dihasutkan kepada orang banyak, tetapi yang jelas mereka berbalik arah, dari penyanjung menjadi pembenci. Nah, ini kan luar biasa, saudara ya. Kita nggak tahu lah apa yang dihasutkan. Tapi dari sini kita belajar gini, betapa hati manusia itu mudah berubah. Dari kagum, nyanjung bisa tiba-tiba benci banget, saudara ya. Memang manusia itu begitulah hatinya ya. Dalam waktu yang singkat, dalam jarak waktu yang dekat itu bisa berubah loh 180 derajat. Nah, lalu di sini kita mendapatkan lanjutan cerita juga tentang pelbagai penderitaan Barnabas dan Paulus dalam memberitakan Injil. Ayat 19 dan 20 menceritakan Paulus dirajam batu lalu ditinggalkan karena disangka mati. Lalu ia secara ajaib bisa bangkit kembali, Sekali lagi, kita tidak dijelaskan seberapa Paulus terlukanya, seberapa kondisi babak belurnya, kita kan nggak tahu, kita nggak jelas, saudara ya. Tapi yang jelas, bayangkan kalau dirajam pakai batu itu pasti babak belur, Sampai dia dikira orang mati, mungkin dia udah diem aja, saudara ya. Logikanya Paulus sudah tergelepak diam, dan itu pasti sudah berdarah-darah di mana-mana. Tetapi secara ajaib dia bisa bangkit lagi. Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Dengar baik ini, ada satu prinsip ini. Khususnya seorang pelayan Tuhan yang mewakafkan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Kalau waktunya belum selesai, saudaranya, kalau waktunya belum selesai, dia tidak akan bisa ada yang bunuh. Seperti Paulus. Kalau tugasnya dari Tuhan belum selesai, saudara, dia nggak bisa dibunuh. Dia akan tetap eksis. Dia akan bisa terus tetap melayani Tuhan. Tetapi kalau waktunya udah selesai, ketika Paulus berusia 64 tahun, 65 tahun di kota Roma, udah selesai, ia meninggal. Tetapi kalau waktunya belum selesai, dirajam pakai batu pun nggak bisa, saudara. Nah, di sini juga kita melihat bahwa kenapa hanya Paulus yang dirajam dengan batu. Barnabas tidak dirajam, saudara, dalam hal ini. Nah, Paulus ini pengkhotbah utamanya, yang banyak ngomong dia. Kan dia yang dikira dewa Hermes itu di pelajaran minggu lalu ya. Nah,
Paulus ini yang banyak ngomong, dia tokoh sentralnya nih dalam memberitakan Injil, dia pengkhotbahnya, makanya Paulus yang diincar ya. Nah, jadi kita harus belajar seperti Paulus, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita harus punya prinsip kalau tugas kita belum selesai, Tuhan yang pasti take control seluruh kehidupan kita. Kalau tugas kita belum selesai, tidak ada yang bisa bunuh kita. Nah, ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Nah, di sini Paulus dan Barnabas ke Derbe. Ya, di Derbe dia memberitakan Injil, ya, dan memperoleh banyak murid. Nah, ada hal yang menarik di Derbe. Apa, saudara? Menurut para ahli, saya juga mempercayai hal tersebut. Saudara pasti tahu murid Paulus yang bernama Timotius. Wah, kita pasti tahu. Itu salah satu murid terkemuka ya. Murid Paulus yang sangat terkemuka itu kan ada Timotius, ada Titus ya. Ini dua yang paling terkemuka ya. Timotius sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, dia ini berasal kemungkinan besar dari kota Derbe, saudara. Ini adalah buah pelayanan Paulus dan Barnabas di kota Derbe. Taunya dari mana? Sebab di 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11, kalau saudara baca ya, di situ Paulus berkata pada Timotius bahwa Timotius telah ikut menderita aniaya dan sengsara di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Tidak ada sesuatu yang ditulis di Derbe. Jadi kemungkinan besar ya, Timotius memang berasal dari Derbe. Nah ya, kita baca Alkitab harus teliti begitu, saudara. Demikianlah para sarjana-sarjana perjanjian baru menyelidiki Alkitab, dan oleh karena itu diduga Timotius berasal dari Derbe ya. Karena ini kan cocok dengan apa yang ditulis di 2 Timotius dengan apa yang ada terjadi di Kisah Para Rasul. Ini kan memang cocok. Memang setelah itu kalau kita nanti baca terus, memang Paulus kemudian ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia, dan memang banyak penderitaannya, saudara ya. Nah, tetapi Derbe nggak ditulis. Nah, jadi kemungkinan Timotius itu berasal dari Derbe. Nah, di sini kita belajar apa, saudara? Saudara, tugas kita itu memang cuman memberitakan Injil, memuridkan. Memberitakan Injil, memuridkan. Dan percayalah, pasti nantinya akan ada buah pelayanan. Ya. Nantinya pasti akan ada buah pelayanan. Akan ada buah pelayanan yang akan dihasilkan ya, oleh orang-orang pada saat itu. Ketika kita memberitakan Injil, kita nggak pernah tahu apa yang akan menjadi buah pelayanan kita. Tapi nanti bisa ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang lahir dari pemberitaan Injil kita. Ya. Mungkin kita seorang yang sederhana, tapi kita nggak pernah tahu dari pelayanan kita ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Nah, itu yang selalu juga menjadi doa saya ya. Ketika saya dalam pelayanan, saya selalu punya prinsip bahwa benih firman Tuhan yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin buahnya belum kita lihat saat ini juga. Mungkin buahnya belum kita lihat menit ini juga, detik ini juga. Tetapi kita harus mempercayai bahwa satu hari kelak kita akan melihat buah-buah itu akan matang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, jadi beritakan saja Injil, hasilkan murid, dan lihatlah bagaimana Allah nantinya akan memakai hidup mereka. Ayat 22 ya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, untuk apa mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia?
untuk kembali menyirami benih yang telah mereka tabur dan mulai tumbuh. Mereka tidak takut untuk kembali, sekalipun mungkin saja para pembenci mereka masih ada dan akan mengulanginya lagi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang mereka kembali ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Mereka menguatkan hati para murid di situ. Nah, penganiayaan dan penderitaan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula itu memang tidak mudah. Mereka dianggap sebagai kelompok yang melawan arus, menentang adat istiadat nenek moyang. Oleh karena itu, Paulus dan Barnabas sangat perlu untuk meneguhkan hati mereka, meneguhkan hati mereka, meyakinkan mereka bahwa kita sedang berdiri di atas anugerah Allah. Memang untuk masuk ke dalam sistem yang baru akan mengundang banyak sengsara, tapi itulah harga yang harus dibayar oleh orang percaya. Saudaraku, kalau kita memikirkan jemaat mula-mula, mereka begitu menderita aniaya, saudara. Maka tidak aneh kalau Petrus berkata dalam suratnya, orang yang menderita aniaya tidak lagi berdosa dalam tubuhnya. Orang yang mengalami penderitaan badani tidak lagi berbuat dosa dalam tubuhnya. Udah gak sempet mikirin dosa, saudara. Ya. Maka kita lihat betapa militansi jemaat mula-mula. Memang mereka ini sudah pasti akan mengalami banyak sengsara. Coba bayangkan kalau hari ini diberitakan Injil seperti ini. Saudara mau masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam sistem pemerintahan Allah, saudara akan mengalami banyak penderitaan dan sengsara. KKR model gini bisa kosong, saudara, kalau hari-hari ini. Hari-hari ini yang laku itu kan siapa yang mau diberkati, siapa yang mau pemulihan, disembuhkan, ayo datang. Coba kalau undangannya seperti ini, ayo akan mengalami banyak sengsara. Siapa sih yang mau diajak ikut menderita, saudara? Yang ada dibilang cari penyakit gua kalau ikutin lo, kan begitu, saudara. Tapi demikianlah kondisi jemaat mula-mula. Maka jemaat mula-mula itu punya militansi yang luar biasa. Dan Paulus dan Barnabas perlu untuk meneguhkan mereka. Petobat baru senantiasa harus dikuatkan hatinya. Yang ditanam harus berakar kuat, sehingga ketika badai datang tidak roboh. Ya, jadi memang dulu Paulus Barnabas pernah ke situ, pernah menanam, sekarang mereka kembali untuk membuat mereka semakin berakar, menyirami lagi, saudara, ya, untuk bertekun dalam iman, ya, menasehati jemaat Tuhan untuk bertekun dalam iman, sebab godaan untuk meninggalkan iman itu sangat banyak, saudara. Apalagi di luar sana mereka lihat itu hidupnya kok seneng-seneng, kenapa gue sendiri yang sengsara, kenapa gue sendiri yang menderita. Maka mereka harus dikuatkan. Tapi kan dari pembacaan ini juga kita jadi harus belajar, saudara, ya. Sekali lagi, kita jangan cepat menghakimi orang, ya. Kalau ada orang yang hidup dalam pergumulan, dalam perjuangan berat, dalam penderitaan, yuk kita jangan cepat-cepat menghakimi dia nggak rohani, dia kurang rohani. Jangan, saudara, jangan dihakimi seperti itu, ya. Jangan dihakimi seperti itu. Kita tidak tahu, memang biasa, penderitaan dalam kekristenan itu biasa. Kalau ada orang yang hidup dalam sengsara, kita justru menemani. Ya tentunya kita cari tahu, ya, penyebab penderitaannya itu apa. Kebodohannya atau karena Kristus. Ada loh orang-orang yang menderita karena Kristus, itu ada, saudaraku. Ya. Kalau seseorang menderita karena Kristus, kita kuatkan. Kalau seseorang menderita karena kebodohannya, dia harus bertobat. Kan begitu, ya. Tetapi di sini yang jelas, petobat baru itu harus senantiasa dikuatkan, ya. Yang sudah ditanam harus dikuatkan supaya mereka berakar. Tantangan kehidupan ini banyak, saudaraku. Ya. Mereka harus berakar kuat supaya badai datang mereka tidak tercabut. Ayat 23.
Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, jadi kata penatua-penatua ini mulai muncul sekarang dalam Kisah Rasul pasal 14. Nah, sebenarnya minggu lalu saya sudah singgung sebentar, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut. Dalam Alkitab, saudara, kalau saudara menemukan kata penatua, itu sejajar dengan istilah hari ini gembala jemaat atau gembala gereja lokal. Kalau saudara ketemu kata diaken, ya, diaken itu sejajar dengan majelis, ya. Kalau pada gereja mainstream itu digunakan kata majelis. Kalau gereja karismatik biasanya tidak menggunakan kata majelis, hanya menggunakan kata pengurus. Nah, itu dalam gereja karismatik. Nah, jadi penatua itu sejajar dengan gembala jemaat. Penatua itu tugasnya mengajar, menggembalakan jemaat Tuhan. Nah, kalau diaken itu yang sudah diatur dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 dan yang ke-7 ketika para diaken dipilih, yaitu supaya orang ada yang bagiannya fokus pada pemberitaan firman Tuhan, ada yang mengurus sosial, kan diaken, itu diakonia, diakonos ya. Itu orang yang mengurus pelayanan sosial, mengurus administrasi, mengurus hal keseharian. Supaya yang bagian memberitakan firman Tuhan bisa fokus pada pemberitaan firman Tuhan ya. Nah, jadi saudara, itu yang harus saudara tahu dulu. Dan tetapi ada satu catatan juga begini, saudara. Kenapa zaman sekarang satu gereja jadi begitu kompleks? Nah, saya akan jelaskan dikit bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada gedung gereja kayak kita, nggak ada tuh satu jemaat lokal, jemaatnya bisa ratusan ribuan, nggak ada. Mereka di rumah-rumah, di pasar-pasar, jemaatnya bisa cuma 7-8 orang, belasan orang, kira-kira tuh begitu, saudara. Nah, jemaatnya sedikit, maka cukup satu penatua, satu gembala jemaat. Ya, kalau sekarang jemaat bisa ratusan ribuan, kalau diurus sama satu orang gembala, ya bisa berabe. Nah, sebenarnya gembala itu adalah fungsi. Ya, memang kalau zaman sekarang dijadikan sebagai sebuah jabatan. Saya disebut sebagai gembala sidang atau senior pastor dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, itu adalah jabatan, tetapi kalau dalam Alkitab ya, penatua itu jabatan, gembala itu fungsi. Penatua pasti berfungsi sebagai gembala. Nah, nanti saudara, nanti kita waktu membahas kitab Titus misalnya, ada lagi kata penilik. Nah, penilik itu apa? Penilik itu skupnya kota, saudara. Jadi dia yang memperhatikan jemaat secara umum di kota, kira-kira begitu. Jadi dia ini yang memperhatikan para penatua. Nah, itu penilik jemaat. Nah, Timotius itu penilik jemaat di kota Korintus. Kira-kira begitu, saudara ya. Itu kalau dalam gereja mainstream itu episkopos ya, episkopos. Jadi itu di atasnya uskup. Kalau uskup itu seperti penatua gereja lokal, di atasnya itu ada penilik jemaat, episkopos kalau dalam gereja mainstream. Kalau konteks hari ini ya mungkin BPD gitu ya, Badan Pekerja Daerah dalam sebuah sinode. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, jadi zaman dulu itu beranggota hanya belasan orang per komunal, satu komunal dipimpin oleh seorang penatua. Cukup satu ya, yang dipimpin kan sedikit, saudara ya. Nah, Barnabas dan Paulus menetapkan orang-orang yang dianggap dewasa rohani untuk mengajar yang tidak tahu, menegur yang hidupnya sembarangan, menghibur yang tawar hati, meyakinkan penentang-penentang Injil. Nah, jadi kedua rasul itu memang harus membedakan mana yang bisa mengajar firman, mana yang perlu diajar firman Tuhan. Nah, ayat 24, 25, 26. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Dan di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah
mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah dan untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, jadi kalau saudara lihat peta tadi dari Derbe, mereka kembali lagi menjelajahi ke Ikonium, Listra, ya, dan Antioquia, tempat yang dulu mereka dianiaya, tapi mereka nggak takut tentunya, mereka balik lagi ke situ, ya. Walaupun pasti ada aja pembenci-pembenci mereka yang masih ingat, yang masih ngincer, tapi ya hamba Tuhan tidak perlu takut, saudara. Karena kita punya prinsip, kalau tugas kita belum selesai, kita ini kan semua duta-duta kerajaan Allah. Kalau tugas kita belum selesai, tidak ada yang bisa membunuh kita. Tapi kalau tugas kita sudah selesai, Tuhan panggil kita pasti. Kembali ke markas besar, Mabes ya. Tuhan pasti panggil kita kembali. Nah, jadi setelah mereka dari situ, mereka menjelajahi seluruh daerah Pisidia dan Pamfilia. Pisidia, Pamfilia itu nama daerah ya, bukan nama kota. Di situ pasti banyak kota-kota kecil, daerah-daerah kecil. Nah, Paulus Barnabas keliling di situ, beritakan Injil, akhirnya ke Perga. Perga itu satu daerah yang udah dekat dengan pantai. Lalu mereka ke Atalia, itu kota kecil di pinggir pantai. Lalu mereka pergi berlayar lagi ke tempat awal mereka. Antiokianya bukan Antioquia yang kemarin dia kunjungi, kan ingat dalam pelajaran ini ada 2 Antioquia kalau saudara lihat di peta. Mereka kembali ke Antioquia, tempat mereka diutus. Nah, jadi memang zaman dulu ada 2 pusat gereja, saudara ya. Gereja untuk orang-orang Yahudi pusatnya ada di Yerusalem sebagai pusat gereja. Nanti di live study selanjutnya kita akan belajar Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ini seru banget, saudara, sebab konsili pertama diadakan di situ, diadakan di Yerusalem ya. Nah, dan mereka kembali ke Antioquia dan ada pusat gereja yang kedua. Jadi pusat gereja pertama adalah Yerusalem untuk orang-orang Yahudi, dan ada pusat gereja yang kedua untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, dikenal itulah Antioquia. Nah, pusat gereja Antioquia inilah yang mengutus Barnabas dan Paulus, dan mereka pulang lagi ke tempat di situ ya. Nah, setibanya di situ, ayat 27-28, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Jadi mereka menyaksikan bagaimana Allah Tuhan melawat bangsa-bangsa yang belum mengenal Injil. Di sini peneguhan untuk jemaat di Antioquia, saudara, ya, bahwa Injil memang untuk bangsa-bangsa lain. Pengutusan mereka terhadap Paulus dan Barnabas itu benar adanya, karena berbuahkan hasil banyak murid, saudaraku, ya. Mereka menyaksikan lawatan Tuhan. Ini satu sukacita tentunya untuk jemaat yang mengutus. Jemaat di Antioquia akan semakin diteguhkan lagi. Diteguhkan apa? Yang pertama, Injil memang untuk bangsa-bangsa lain juga. 2, bahwa mereka tidak salah mendengar suara Tuhan. Kalau dulu mereka mendengar suara Tuhan untuk mengutus Paulus dan Barnabas, sekarang mereka bisa melihat buahnya. Ya. Yang ketiga, mereka sendiri juga pasti akan semakin bersyukur melihat Injil tersebar di bangsa-bangsa. Dan tentunya jemaat di Antioquia yang mengutus punya andil besar, punya peran besar. Dan yang keempat, mereka juga semakin dikuatkan. Ya. Kenapa? Lewat kesaksian Paulus dan Barnabas, bagaimana Allah meloloskan mereka dari segala sengsara. Pastikan Paulus cerita, gue dirajam batu loh, tapi luar biasanya aku bisa bangkit lagi. Tuhan melindungi aku, Tuhan bangkitin aku lagi, aku tetap jalan terus. Nah, ini kan jadi kesaksian yang pasti akan menguatkan, saudara, bagaimana Allah meloloskan mereka. Doa saya, kita tetap setia memberitakan Injil. Beritakan Injil, hasilkan murid. Beritakan Injil, hasilkan murid. Kita tidak pernah tahu buah dari pemberitaan Injil kita.
pasti akan ada Timotius yang lahir, seperti pemberitaan Injil Paulus di Derbe. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.